Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah jangan tunda pembuatan wasiat. Kita sebagai manusia itu melewati momen-momen penting di dalam hidup kita, dan biasanya orang itu akan mempersiapkan momen penting tersebut. Contoh, ketika akan menikah, maka orang akan melakukan persiapan-persiapan sebelum akad nikah, mulai dari persiapan modal, persiapan calon, dan seterusnya. Lalu ketika sudah menikah nanti akan punya anak, kita akan juga melakukan persiapan-persiapan untuk persalinannya. Lalu ketika anak masuk sekolah dan momen-momen penting dalam hidup kita, biasanya kita akan melakukan persiapan. Dan salah satu momen penting yang pasti kita akan temui apapun profesi kita yaitu adalah kematian. Maka ketika seseorang menganggap satu momen itu penting, niscaya dia akan berpikir seberapa besar, seberapa bagus persiapan-persiapan itu dia lakukan, karena dia tidak mau gagal di momen tersebut. Bayangkan akan muncul nanti misalkan pernikahan. Orang ketika menganggap pernikahan itu penting, pasti dia akan lakukan persiapan. Nanti yang ngurus tendanya siapa, yang ngurus cateringnya siapa, yang nyambut tamu siapa. Maka persiapan menyambut kematian itu juga sama pentingnya dengan persiapan, bahkan lebih penting dari persiapan pernikahan, persalinan, dan sejenisnya. Salah satu persiapan menyambut kematian yang bisa kita lakukan yaitu adalah menyiapkan wasiat. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Beliau menyampaikan bahwa Rasul bersabda, ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un an yusiya fihi. Tidak pantas, tidak sepatutnya seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk dia wasiatkan, yabitu lailatain, lalu berlalu 2 malam, 3 malam, tapi wasiat enggak dia buat. Maka sikap yang seharusnya dia lakukan adalah illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Wasiat itu sudah dia tulis, sudah dia siapkan, dan bisa diakses sehingga orang nanti akan tahu apa yang dia ingin pesankan. Poin yang pertama, ketika mendengar Rasul bersabda seperti itu, ada satu faedah yang disebutkan oleh para ulama, dan biasanya ini selalu disertakan ketika membahas hadis ini, yaitu periwayat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, ma marrat alayya lailatun, tidak berlalu satu malam pun, tidak saya biarkan lewat satu malam ketika saya sudah mendengar hadis Rasul, illa wa wasiyati maktubah, kecuali wasiat yang ingin saya buat itu sudah saya siapkan, kata Abdullah ibn Umar. Dan kalau ditanya yang disebut sebagai wasiat itu apa, jawabannya adalah pesan yang dikaitkan dengan kematian. Jadi kata kunci untuk membedakan antara wasiat dengan janji, antara wasiat dengan rencana, yaitu dikaitkan dengan kematian. Misalkan seseorang berkata, kalau saya meninggal nanti tolong ini dikasih ke masjid. Kalau saya tidak ada, kalau saya sudah wafat, intinya hal itu dikaitkan dengan kematian dirinya. Beda dengan janji. Misalkan orang berjanji, besok kalau saya berhasil jual sawah, saya mau kasih hadiah ke kamu. Itu namanya janji. Atau ada rencana, setelah saya pensiun saya berencana pengen buatkan usaha untuk anak.
maka janji tidak disebut sebagai wasiat. Rencana pengen ngasih itu juga tidak disebut sebagai wasiat. Dan poin yang kedua, setelah kita tahu apa itu wasiat dan bagaimana para sahabat mempraktekkan dan mengamalkannya, poin yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, wasiat itu secara umum terbagi menjadi 3. Wasiat yang pertama jenisnya adalah wasiat yang sifatnya wajib. Walaupun para ulama mayoritas, bahkan kebanyakan ada yang mengklaim ijma, hukum asal wasiat itu adalah mubah, artinya dia tidak wajib. Tapi kapan wasiat itu berubah menjadi wajib? Dikatakan ketika seseorang memiliki tanggungan yang dia harus tunaikan. Kalau dia tidak buatkan wasiat, besar kemungkinan tanggungan itu tidak tertunaikan, atau ahli waris mengabaikan, atau ahli waris mengingkari. Contoh tanggungan yang perlu ditunaikan adalah utang piutang. Jadi bapak-bapak jamaah sholat Jumat yang hari ini masih punya utang, terserah mau utang ke tetangga, mau utang ke teman, mau utang ke tempat kerja, tolong siapkan wasiat dan tolong kasih tahu anggota keluarga, ini bapak mulai ada utang sekian nilainya. Ke siapa? Ke bapak A, ke bapak B, ke tetangga A, tetangga B, kasih tahu. Jangan sampai nanti kita meninggal, ahli waris nggak tahu kalau bapaknya punya utang. Begitu ditagih, ini loh bapakmu punya utang, ahli waris mengingkari. Mana buktinya? Padahal jelas-jelas ada utang. Sehingga yang merasa hari ini masih punya tanggungan utang, jangan dianggap sepele. Karena yang rugi diri kita sendiri ketika utang itu belum dibayarkan oleh ahli waris, yang sengsara adalah diri kita sendiri. Dan contoh lain yang beruntungnya adalah tanggungan titipan orang yang ada sama kita. Jadi kalau nanti misalkan kita dititipin emas, dititipi sertifikat tanah, dititipin harta sama orang lain, kasih tahu keluarga, ini bapakmu dititipin surat tanah, besok lek bapakmu ninggal tolong balikkan ke yang punya. Ini bapakmu dititipin emas, besok lek bapakmu ndak ada tolong balikkan. Jangan nanti ahli waris berpikir ini emas bapak saya, ini harta bapak saya, padahal itu mung titipan. Jadi pada kondisi ini yang memenuhi syarat ini wajib membuat wasiat, karena punya resiko potensi kewajiban itu tidak tertunaikan jika dia meninggal dunia. Wasiat jenis kedua, ada wasiat yang sifatnya dianjurkan, dan ini biasanya pada hal-hal yang sifatnya orang-orang kerabat yang dia bukan ahli waris. Jadi misalkan ada kerabat-kerabat yang kalau kita meninggal dia bukan ahli waris, dianjurkan dikasih wasiat. Adapun ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Dan kategori yang ketiga, ada wasiat itu sifatnya haram. Kalau yang pertama tadi sifatnya wajib, yang kedua sifatnya sunnah dianjurkan, dan yang ketiga sifatnya haram, tidak boleh dilakukan. Contohnya adalah berwasiat melebihi sepertiga harta. Misalkan dia bilang, nanti kalau saya meninggal, ini semua harta saya wakafin ke masjid. Tidak boleh. Dia melanggar aturan Rasul. Atau misalkan ketika dia masih hidup, dia bilang, nanti kalau saya meninggal, harta A untuk istri, harta B untuk anak pertama, harta C untuk anak kedua. Ini juga bentuk wasiat yang haram. Tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak boleh buat wasiat yang berkonsekuensi otak-atik aturan waris. Karena aturan waris itu di handle oleh Allah, maka jangan buat wasiat yang sifatnya mengintervensi, yang sifatnya mencampuri, yang sifatnya adalah ambil alih aturan waris dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini tidak boleh dilakukan. Sehingga tadi kita sudah paham wasiat itu penting, dan kemudian yang kedua ada klasifikasi wasiat, lalu kemudian yang ketiga, yang paling afdol itu seperti apa? Yang paling afdol secara jumlah di antara yang dipraktekkan oleh Abu Bakar yaitu adalah 1/5. Jadi tidak pol 1/3, karena biasanya di masyarakat itu taunya kalau wasiat itu mentok dan pol di 1/3. Boleh nggak kalau wasiatnya kurang dari 1/3? Boleh. Jadi misalkan cuman 1/5 atau 1/4 itu enggak apa-apa. Dan bahkan para ulama menyarankan ambillah angka-angka itu 1/4 atau
1/5. 1/4 itu berarti 25%, kalau 1/5 itu berarti mentok di 20% dari total harta yang kita punya. Jadi kalau misalnya hartanya 10 miliar, dia wasiat 1/5-nya berarti mentok di 2 miliarnya. Seperti itu untuk khutbah yang pertama. Intinya pahami jenis-jenis wasiat, dan jamaah yang memiliki tanggungan utang terutama atau ada hak orang lain, usahakan dibuatkan catatan-catatan, jangan sampai nanti wafat tanggungan tidak tertunaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Teknis pembuatan wasiat di dalam hadis itu disebutkan tadi, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Rasul sangat merekomendasikan jika ada wasiat itu tolong ditulis, ada hitam di atas putih, walaupun mungkin tidak sampai dilegalkan di notaris. Lebih bagus lagi kalau dilegalkan, dibuatkan akta wasiat di notaris. Kalaupun tidak, minimal ada tulisan yang mana orang tahu bahwa ini tulisan dari si pembuat wasiat. Bisa dibedakan ya. Syukur-syukur ada saksi. Karena kalau sekedar omongan, walaupun memang wasiat dalam bentuk lisan itu sah, wasiat dalam bentuk omongan itu bisa dijalankan selama tidak melanggar syariat. Hanya saja seringkali yang namanya omongan itu punya potensi ditambah dan dikurang, dan kadang ahli waris juga sulit untuk percaya. Maka kalau memang sesuatu itu penting dan urgent, silahkan ditulis dan jangan ditunda-tunda. Ulama menjelaskan kenapa di dalam hadis disebutkan tidak lewat 1 malam 2 malam, karena itu menunjukkan orang kalau memang beneran kepengen gitu loh, itu pasti dia sifatnya endang, bisa dilaksanakan. Dia pengen apa? Pengen A. Itu biasanya kalau benar kepengenannya, itu dia pengen segera itu dilaksanakan. Kemudian poin yang kedua, para ulama menjelaskan jika kondisi ahli waris, kondisi keluarga dalam posisi lebih membutuhkan, hartanya pas-pasan, kekayaannya nggak begitu banyak, maka yang lebih afdol tidak buat wasiat. Jangan sampai salah prioritas, dia pengen wakafin hartanya ke masjid, ke ini, ke itu, ke yayasan dan yang lain, keluarganya susah. Ini salah dalam memahami prioritas. Karena Rasul menyebutkan di dalam hadis yang lain, innaka intadhar au antadhar warasataka aghnia, kata Rasul, kalau kamu wafat dan ahli waris kamu tinggalkan dalam kondisi berkecukupan, maka khairun, itu jauh lebih baik ketimbang meninggal ahli waris ditinggal dalam kondisi susah. Tentu ini ketika dia punya pilihan. Lain halnya kalau memang udah berupaya, ya memang hartanya pas-pasan, itu beda. Tapi yang bisa meninggalkan keluarga dengan kondisi berkecukupan, kaya, itu jauh lebih baik. Dan prioritaskanlah harta itu untuk keluarga, jangan salah prioritas. Apalagi sampai membuat keluarga susah, apalagi meminta-minta dan yang lainnya. Padahal ada harta yang bisa diwariskan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.